Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertemuan 13 dan 14, di mana materi pada pertemuan kali ini adalah kita akan mengembangkan sistem yang sebelumnya kita telah pelajari sebelumnya, yaitu sebuah timer countdown, di mana timer countdownnya pada pertemuan sebelumnya adalah countdown dari 59 sampai 0 detik saja. Maka kita akan kembangkan lagi sehingga lebih kompleks lagi, sehingga lebih sempurna, atau bahkan nanti dapat kita produksi untuk menjadi kontrol suatu alat tertentu. Oke, jadi judul pada pertemuan kali ini yaitu pertemuan 13-14, yaitu sistem timer countdown 1 jam, yaitu 0 sampai dengan 59 menit 59 detik. Artinya dari 59 menit 59 detik sampai 0 ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Jadi ada 4 digit yang kita gunakan. Digit 1 untuk satuan nilai detik, kemudian digit 2 untuk puluhan nilai detik, kemudian digit 3 untuk nilai satuan menit, dan digit 4 atau digit 4 untuk nilai puluhan menit. Timer on, indikator untuk penanda bahwa timer sedang berjalan. Kemudian di sini timer ada beberapa push button yang kita akan tambahkan agar lebih baik lagi fungsinya. Baik, push button left itu untuk memilih digit mana yang akan kita setting mulai dari kiri ya. Kalau kita awal kita tekan left, maka digit 1 akan terpilih ditandai dengan berkedipnya digit 1. Oke, seterusnya kemudian digit 2, digit 3, dan digit 4. Apabila pengen ke kanan, kita right. Nah, apabila suatu digit terpilih, misalnya digit 1 kita pilih, nilainya bisa kita atur dengan menggunakan tombol up, yaitu untuk menaikkan nilainya, sedangkan down untuk menurunkan. Nilai yang dapat kita rubah pada digit 1 dari 0 sampai 9. Digit 2 adalah 0 sampai 5, digit 3 0 sampai 9, dan digit 4 0 sampai 5 ya. Oke. Kemudian 3 tombol sebelah kanan untuk fungsi jalannya sistem. On itu adalah mulai jalannya timer, mulai menghitung mundur dari nilai yang tertinggi yang kita settingkan tadi melalui left, right, up, dan down ya. Ditandai nanti berkedipnya LED ini menandakan sedang berjalannya timer. Lampunya akan berkedip ya, nyala 500 milisecond dan mati 500 milisecond. Jumlahnya adalah 1 detik. Kemudian timer on-nya berjalan. Tombol pause itu adalah untuk menghentikan sementara penggunaan countdown-nya. Nilainya akan berhenti sementara dan timer on mati. Nah, untuk memulainya kembali dengan menekan tombol pause kembali. Sedangkan tombol stop itu adalah untuk menghentikan atau mengakhiri fungsi dari countdown, timer countdown-nya. Kemudian timer on akan mati dan nilai akan dikembalikan ke nilai awal kita setting sebelumnya. Baik, simulasinya ada di ISIS. Kita lihat di sini. Kita coba cara kerjanya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Oke, kita off dulu ya. Baik. Kita running. Nah,
Awal jalan hanya digit DG1 dan DG3 yang menyala serta penanda separator antara menit dan detik, ya, 2 lead. Baik, untuk merubah nilai di masing-masing digit ini, yang pertama kita pilih terlebih dahulu menggunakan left atau right. Kalau awal kita right, maka dari digit 4, ya. Kita dari digit 1 dulu misalnya, ya. Left. Oke. Hitungannya dari 0 sampai 9. Oke. Oke, sampai 9 dia akan mentok, ya. Oke, untuk selanjutnya digit 2 kita tekan left lagi. Kemudian up dari 0, 1, 2 sampai 5. Silakan Anda berhenti pada nilai yang akan Anda settingkan. Kemudian lanjut lagi, digit 3 sama juga kita up, ya, sampai 9. Di sini di digit 3 karena nilai satuan dari menit, ya. Left lagi untuk puluhan dari nilai menit, ya, dari 0 sampai 5 ke bawah berarti menurunkan nilainya. Apabila Anda pengen merubah lagi di digit 2, maka boleh menggunakan right. Nah, seperti itu. Oke. Kalau sudah, bisa Anda lakukan on, ya, dan terusnya. Oke. Misalnya Anda sudah ini masih berkedip, nggak masalah, ya. Untuk menghentikannya ya bisa Anda ke sini kemudian sekali lagi sehingga berhenti, atau masih tetap berkedip kemudian Anda langsung on, ya. Ketika selanjutnya fungsi on, setelah kita mengsetting tadi nilainya, kita on kan, maka timer countdown akan berjalan menghitung mundur, ditandai langsung dengan timer onnya menyala. Oke. On. Oke. Nah, setelah berjalan, ya, maka ini akan turun per detik dan lampu indikator ini akan menyala setengah detik. Oke, Anda lihat setelah timer berjalan, ditandainya berkedipnya separator ini, tombol up dan down tidak berfungsi, ya. Oke, yang berfungsi stop, pause, on juga tidak berfungsi, ya. Hanya sekali-kali jalan. Nah, kemudian untuk menghentikan sementara adalah fungsi pause. Nah, kita hentikan, maka timer akan berhenti nilai pada nilai akhir tadi, kemudian timer on, mati. Untuk menjalankan kembali, kita tekan tombol pause kembali, maka akan melanjutkan, ya. Oke, akan melanjutkan sampai 0, ya, sampai di sini 0,00000, ya. Maka sistem akan berhenti, timer on mati, ya. Kemudian nilai akan dikembalikan ke awal lagi. Sedangkan stop itu akan menghentikan timernya dan nilai akan dikembalikan ke nilai awal serta timer on akan mati. Indikatornya akan mati. Kita coba stop, ya, maka nilai akan kembali ke nilai awal, ya. Ini kembalikan. Timer on, berhenti. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana cara memprogramnya, ya. Untuk rangkaian secara lengkap, silakan mahasiswa sekalian bisa melihat PDF-nya, ya, dari pin-pin berapa rangkaiannya, ya, secara detail. Baik, program untuk menjalankan sistem tersebut menggunakan LED Micro akan saya jelaskan. Silakan mahasiswa sekalian bisa perhatikan dengan seksama. Yang pertama, kita pada rung 1, yaitu kita gunakan OSR, itu artinya untuk memberikan sinyal hanya sekali pada awal sistem berjalan, karena langsung dari arah tangga yang paling kiri, ya. Sorry, di sini plus, langsung ke OSR, ini artinya hanya sekali dan sesaat pada awal jalan sistem. Di sini fungsinya untuk memberikan nilai awal C data 1 sama dengan 0, ya, C data 2 sama dengan 0, C data 3 sama dengan 0, C data 4 sama dengan 0, dan C set 0, ya, dimana data 1 itu untuk DG1, data 2 untuk DG2, data 3 untuk DG3, dan data 4 untuk DG4. Masing-masing nilainya kita nolkan, ya. Kemudian C-set itu untuk variabel pada saat kita akan memilih
DG1 atau DG2, DG3 atau DG4 ya. Kita nolkan, awalnya adalah tidak ada memilih ya. Oke, baik. Kemudian rung 2 dan rung 3 ini adalah fungsi untuk mengatur jalannya atau fungsi dari tombol push button up dan push button down ya. Push button up dan push button down fungsinya untuk mengatur nilai dari DG1, DG2, DG3 dan DG4. Nah, fungsi up dan down ini kita akan buat beberapa kali ya, yaitu sebanyak 4 kali keadaan, yaitu jika kita memilih DG1, jika kita memilih DG2, jika kita memilih DG3 dan jika kita memilih DG4 ya. Caranya yang pertama, rung 2 ini adalah fungsi up untuk ketika C-set sama dengan 1, yaitu apabila kita menekan tombol right atau left dan nilai C-setnya itu sama dengan 1, artinya kita akan jika akan menyeting DG1 ya. Oke. Dan jika data 1 kurang dari 9 ya, artinya jika 0 data 1 0 maka dapat dinaikkan ya. C data 1 itu CTC ya, R on itu artinya ketika tidak jalan timernya. Kemudian diberikan fungsi sesaat ke depan di sini akan ditangkap oleh fungsi CTC, yaitu fungsi count sirkular, yaitu akan merubah nilai C data 1 dari 0 sampai 9. Jika awal 0 maka ketika up ditekan ya akan jadi 1 sampai 9 di sini ya. Sekaligus nanti nilai detik ditambah 1 ya. Kemudian fungsi selanjutnya akan merubah nilai data 1 sama dengan C data 1 ya. Kemudian juga data 2 sama dengan C data 2. Oke ya. Baik. Lanjut, kemudian untuk down ya, fungsi down juga sama. Jika kita akan memilih DG1. Oke. Kapan berfungsi? Jika data 1 lebih besar dari 0, maka akan diturunkan nilainya. Ya, dan jika sistem belum jalan. Ya, sementara hanya sekali ketika down, ya sesaat, kemudian C data akan dikurangi, ya, turun, ya. Fungsinya adalah CTR, ya, kebalikan dari CTC. Dia akan naik, dia di sini akan menurunkan ya nilainya. Sembari nanti detik dikurangi 1, kemudian data dikembalikan lagi, data sama dengan data 1 sama dengan C data 1, data 2 sama dengan C data 2 ya. Oke. Baik, sama untuk X down berikutnya, X up dan X down berikutnya, yaitu jika C set sama dengan 2, artinya untuk ketika kita memilih DG2 ya. Oke. Hampir sama ya, ini hanya bedanya nih 0 sampai 5, artinya perubahannya dari 0 sampai 5 ya. Di sini juga sama. Oke. Nah, khusus untuk DG C-set sama dengan 2, up dan down pada C-set sama dengan 2, maka ada perhitungan nilai detik, di mana nilai detik itu adalah ya, dengan cara perhitungan nilai dari data 2 dikali 10 kemudian ditaruh di detik 10 ya, dengan menggunakan mul ya. Mul itu adalah perkalian, fungsi perkalian ya. Jadi Anda interaction, kemudian nanti ada di sini ada sign variable operation, ada move, add ada penambahan, di sini sub berarti pengurangan, mul berarti perkalian ya. Oke, seperti itu. Dikali. Nah, kemudian maka detik sama dengan detik 10 ditambah data 1 ya. Maka nilai dari DG1 ditambah dengan nilai puluhan DG2, maka sama dengan detik ya. Detiknya udah puluhan, entah DG2 nya 0 atau ya lebih dari 0, maka akan dikalikan 10 ya. Oke, untuk down juga sama persis ya, akan menghitung nilai detiknya. Baik,
Sedangkan yang ups dan down yang khusus untuk set C3 itu sama dengan fungsi dari yang sini. Itu hanya maaf ya, sama persis dengan yang tadi yang di sini ya, dengan cara nanti pengkalian ya di sini. Baik. Hampir sama, namun ketika C set sama dengan 3 ya, ketika kita memilih ini, memilih DG3 yang akan kita atur. Oke. Begitu juga untuk X up ya. Oke. Pada pemilihan C set sama dengan 4 ya di sini. Sama persis jika data ya 4 kurang dari 5 artinya bisa ditambah. Jika 5 nggak bisa ditambah. Untuk down juga sama, jika data 4 lebih besar dari 0 ya. Oke, jika kita memilih setting 4 ya. Dan seterusnya sama ya, persis. Nah, sekarang fungsi on ya. Tombol on ya di sini itu akan berfungsi sesaat ketika detik lebih besar dari 0 dan menit lebih besar dari 0 ya. Karena kalau 0000 ya ngapain? Ya kita jalankan timer, dan ketika timer belum jalan kita baca apakah R on ya, tidak jalan, itu artinya negasi ya. Ketika iya ya memenuhi semua, maka detik S itu sama dengan detik ya, nilai detik kita akan nilainya akan kita masukkan ke dalam variabel detik S. Detik S ini adalah suatu variabel yang akan menyimpan nilai settingan yang barusan Anda setting. S itu artinya save ya, detik yang kita setting tadi sebelumnya. Juga sama menit save ya, akan disimpan. C data 1 juga sama. C data 2S akan mengambil dari C data 1. C data 2S akan mengambil data dari C data 2. C data 3S akan mengambil dari data C data 3. C data 4S akan mengambil dari C data 4 ya. Oke. Menggunakan move ya, fungsi move ya. Fungsi move di mana? Di sini ya. Interaction, kemudian signed variable, pakainya move, atau Anda gunakan tombol M ya, menggunakan keyboard. Oke, selanjutnya juga ya relay on ya di set. Jadi artinya kita berikan nilai variabel pada round itu 1, menandakan bahwa timer harus jalan. Nah, ini nanti akan dipakai oleh suatu sistem lagi di bawahnya. Kemudian sekaligus nanti C set kita setting menjadi 0. Apabila kita tadi lupa mengenolkan melalui left dan right tadi, masih berkedip kemudian kita on kan, maka C setnya itu misalnya masih di pilihan 2, maka akan dinolkan, artinya tidak memilih ya. Kemudian post juga sama, di reset ya, postnya di reset kalau postnya berfungsi tadinya ya. Oke, kita mengamankan C postnya di reset. Oke. Baik, nah ketika stop ya, nah tombol stop ini itu akan berfungsi ketika R on ya, apakah jika RON ya, R on nilainya 1 ya. Kapan RON nilainya 1? Ketika on ditekan, yaitu fungsi dari ini R set. Itu set artinya R on itu set, itu artinya memberikan nilai 1 pada RON. Nah, RON sudah bernilai 1, maka di sini berfungsi. Di sini nilai sinyal akan diteruskan ke sini, maka detik sama dengan 0 dan menit sama dengan 0, kemudian RON di R itu artinya reset ya, fungsi reset ya. Ini fungsi reset. Nah, fungsinya di mana? Nah, caranya di sini Anda pilih yang R ya, Anda internal relay, kemudian namanya on ya, kemudian R ya. Oke, ya. Gimana caranya? Di sini sebenarnya sama dengan L sebenarnya ya. Interaction, kemudian coil L ya di sini, kemudian double klik. Nah, namanya on, kemudian internal relay, kemudian tipenya reset only. Nanti hasilnya adalah R RON R ya, persis sama ya. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian rung 12 itu adalah fungsi untuk menjalankan tombol push button stop
pos. Nah, pos itu tidak ada filter lain ya, langsung ke fungsi untuk merubah nilai variabel pos ya. Awal jalan posnya 0. Kemudian ketika kita tekan tombol pos, maka nilai cpos sama dengan 1 ya. Nah, apa yang terjadi ketika cpos sama dengan 1? Nah, nanti kita akan lihat di bawahnya. Nah, kemudian rung 13 ini adalah fungsi untuk jalannya sistem ketika airton ya, timer on berjalan. Artinya jika push button on dijalankan ya. Di sini Anda lihat di atas ketika on ya, X on, R on ya, sama dengan set ya. Oke, Anda lihat. Nah, di sini sebenarnya nih ya, R on. Oke, di sini nih. Harusnya tadi di atas ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini harusnya tadi di atas ini R on, tapi nggak masalah ya. Oke. Nah, airton. Nah, airton ini adalah fungsi mulai hitung. Nah, airton ini nanti yang menyebabkan nilai-nilainya 1 di bawahnya ya tadi. Oke. Jadi ketika sudah on, maka akan menyebabkan ini jadi ton, maka sudah mulai menghitung ini ya. Airton ini akan diambil dari fungsi timer fungsi sinyal ya, sinyal yang terus menerus 0101 selama 1 detik ya. Oke. Maka akan mengurangi nilai data 1, data 2, data 3 dan data 4 berturut-turut ini. Ya. C data 1 akan berkurang dari nilai tertinggi sampai ke nilai rendah. Ketika nilai terendah, kemudian dia kembali ke nilai yang paling tinggi lagi, dia akan berkurangi dan seterusnya. Ya, ketika dia berubah dari nilai terendah dan kembali ke nilai tertinggi, maka akan merubah ini dan seterusnya ini. Ini maksudnya, ya. Oke, dan terus data 1 sama dengan data dan seterusnya, data 2 sama dengan ini, kemudian fungsi untuk membuat detik ya, nilai detik, yaitu menambahkan menambahkan nilai data 1 ditambah dengan detik puluhan ya. Detik puluhan adalah data 2 dikali 10 ya, dan seterusnya. Oke, untuk data menit dan menit ya. Oke. Terus nah, kemudian rung 14 itu adalah fungsi untuk ini left dan right, yaitu fungsinya hanya sedikit ini ya, untuk merubah nilai CZ. Nah, nilai CZ tadi kita pakai di atas untuk up ya, up dan down, mengfilter up dan down ya. Oke, nah kemudian jika CZ ya lebih dari 0, artinya kita telah menekan left atau right, maka TZ akan berfungsi ini TCY. TCY itu adalah sebuah counter ya, yang akan menyalakan, yang akan memberikan nilai 0 dan 1 terus menerus selama setting waktu yang kita tentukan. 150 milisecond itu artinya akan menyebabkan sinyal on dan off ke kanan selama 150 on, 150 off, dan diterima oleh RS set. Nah, RS set ini akan kita gunakan untuk membuat digit yang kita terpilih berkedip nanti di sini ya. Oke. Kemudian ketika on tadi kita lihat di rung 17 ya. Ketika on ya, ini dan ya. Ketika on tadi ketika ini kita on ya, menyebabkan R on nanti tadi kita set nilainya 1 ya, tidak langsung ke kanan
akan ditahan sebentar selama 500 milisecond, tidak langsung menghitung karena supaya tidak langsung dihitung dari 9 dan langsung 8, jadi ditunggu sebentar. Kemudian ketika cepos tidak kita tekan ya, cepos sama dengan 0, jadi ketika nilai cepos sama dengan 0, maka fungsi tadi ya sama dengan ini tadi persis, TCY ini akan mulai airtone ya. Airtone itu akan terus menerus menghitung ya, artinya sinyal on dan off 500 milisecond on, 500 milisecond off TCY ini. 500 tambah 500 sama dengan 1000 milisecond atau 1 detik. Maka nilai airtone ini ya, nyala dan mati per 500 milisecond kita pakai untuk tadi ya. Nah, di sini. Nah, di sini dia. Di 13 mulai menghitung ya. Oke. Kemudian setelah mulai menghitung dan R sama dengan on, nah setelah menghitung mundur ternyata ini di rung 18, ketika sistem lagi jalan, ketika menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, artinya sudah sampai akhir, maka on-nya direset, artinya dinolkan. Artinya sistem timer dihentikan. Ya. Timer dihentikan. Di sini ketika dihentikan, maka ini berhenti, ya. Di sini nanti berhenti, ya. Di sini berhenti. Ketika di sini tidak ada sinyal ke sini, maka ini airtone-nya akan berhenti. Ketika berhenti, penghitungan juga berhenti. Nah. Baik. Nah, sebentar atau setelah timer dihentikan, maka lanjut di fungsi fungsi rung 19. Jadi ketika R on-nya sudah direset, ya, artinya kebalikan. Ketika reset berarti kan timernya adalah sudah berhenti, itu artinya ya. Dan menit sama dengan 0 dan detik sama dengan 0, ya, maka ditahan sebentar, langsung ini fungsi untuk mengembalikan ke nilai awal. Jadi rung 19 itu adalah fungsinya untuk mengembalikan nilai DG1 sampai DG4 sesuai dengan nilai awal tadi, yaitu detik kita ambil dari detik S, menit kita ambil dari menit S, ya, dan data 1 ambil dari data ya, data 1S dan seterusnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini dia. Nah, kemudian rung 20 ini adalah untuk menyalakan digit 1, digit 2 dan seterusnya. Digit 1 itu ketika CZ sama dengan 0, 2, 3 dan 4 ya. Ya. Atau ini adalah ketika CZ sama dengan 0, artinya tidak kita memilih set, dia akan menyala ya. Ini akan menyala. Jika Z sama dengan 2, Z sama dengan 3, Z sama dengan 4, itu artinya ketika kita tidak memilih 1, ini akan menyala terus. Nah, ketika kita memilih 1 untuk kita setting, maka di sini jika RS set ya dan CZ sama dengan 1 ya, maka ini kedip-kedipan tadi ya, kedipan tadi yang 150 second ya, di sini akan kita pakai untuk mengedipkan digit 1. Nah, ya di sini ya. Tadi di R set di sini tadi. Di ini ya, ini. R set ini kan nilainya akan kedipan dengan cepat 150. Kedipannya ya. Lebih kecil dari setengah detik, jadi akan fungsinya kita akan berikan ke sini. Di sini dan di sini. Ketika digitnya dipilih ya untuk disetting. Oke, juga untuk digit 3, digit 2 juga sama ya. Ini kolaborasinya seperti ini. Kapan digit 2 menyala terus ya? Ini digit 2 sama dengan lebih besar dari 0. Silakan nanti Anda pelajari kok seperti ini ya. Ini berarti fungsi OR. Kalau ini fungsi OR ya. Kedipnya kapan? Ketika R set dan C set sama dengan 2, ketika kita memilih DG sama dengan 2, yaitu fungsi setelah fungsi ini ya. Oke. Yang saya maksudkan adalah seperti ini tadi ya.
sembari kita lihat apa namanya. Fungsinya ya, yang ini ya. Oke, ini yang kita maksud dari rung 20 ya. Kita jalan, kita lihat. Ini ya. Ini CZ sama dengan 0 nih karena awal ya. Coba kita ini klik left ke kiri. Ya, maka ini nih, ini yang menyebabkan ini CZ ya, CZ sama dengan 1. Maka digit aku akan berkedip ya. Oke. Oke ya. Oke. Ketika kita pilih sini lagi, maka CZ sama dengan 2. Nah, ketika ini sama dengan ya. CZ sama dengan 2. Oke, CZ sama dengan 2. Nah, nih CZ sama dengan 2 dia akan berkedip ya. Ketika kita ke kanan, CZ sama dengan kembalikan lagi ke 1, maka dia tidak nyala. Kenapa tidak nyala? Ya, karena CZ ya itu sama apa namanya? Tidak nyala ya. Oke, karena nilainya tidak memenuhi ini, tidak memenuhi ini. Ya. Oke. Data 2 lebih dari 0 dan ini ya. Intinya kenapa DG2 tidak nyala itu karena ini nih, ini fungsi ini tidak terpenuhi ya. Oke. Sementara CZ ini sama dengan 1 kan. Nah, oke. Ya. Jadi Y digit 2 ini tidak menyala karena nilainya ya, nilai menitnya, nilai detik puluhannya atau di digit 2 itu 0 ya. 0. Padahal di sini kan lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, lebih dari 0, lebih dari 0 ya. Oke. Sementara 0 maka tidak terpenuhi ini ya. Kalau tidak terpenuhi maka otomatis ya digit tidak menyala ya. Nah, sekarang kita coba di sini, kemudian kita up ya. Kemudian kita pindah ke kanan lagi, ini masih menyala nih karena nilainya lebih dari 0 ya. CZ sekarang 1 ya. Digit 2 lebih dari 0, oke. CZ sama dengan 0, tidak ya. CZ sama dengan 1, iya, ternyata dari sini sinyal dari sini ke bawah kemudian ke Z sini kemudian menyebabkan Y digit 2 menyala, seperti itu ya. Oke. Dan selanjutnya sama persis untuk digit 3 dan digit 4. Nah, oke. Kemudian digit 24 ini fungsi untuk menyalakan Y-on-nya ya, Y-on ini. Y-on. Jika R sama dengan on maka dia akan menyala. Ya, kalau apa namanya timer sudah off, nanti dia mati juga ya. Nih, oke. Di sini fungsinya ketika on. Ya, dia jalan ya, ini akan jalan. Ketika sudah 0 ya. Ya. Oke, nanti akan mati di situ ya ketika R-nya ya. Oke. Kemudian fungsi rung 25 itu adalah fungsi untuk menyalakan ini detiknya, ini separatornya ya. Dia akan berkedip ketika ya R on, artinya sistem lagi jalan, timernya lagi menghitung mundur dan akan dijalankan ke sini menyalakan YP1 yang ini ya, P1. Namun berkedip, kedipnya kapan? Ketika R-tone. R-tone adalah kedipan apa namanya 500 milisecond atau setengah detik nyala, setengah detik mati. Dia akan seperti itu ya. Ini maksudnya nih Mas Mbak ya, ketika di on. Nah, ini nih kedipannya ini nih ya. Oke. Memanfaatkan R-tone ketika menghitung mundur ya. Oke.
Kemudian yang bagian bawah 26, 27, 28, 29 ini adalah fungsi untuk menampilkan data ke ini, ke DG1, DG2, DG3, DG4 ya. Ini itu sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke ya. Jadi seperti itu dari saya, semoga dapat dipahami ya. Ini tolong untuk Anda buat semaksimal mungkin dan Anda memperhatikan penjelasan saya ya. Jika masih bingung, Anda bisa tanyakan langsung ke saya secara tatap muka, atau nanti kita tanyakan atau kita diskusikan pada tatap muka ya. Oke. Baik, kita akan jelaskan kembali fungsinya setelah kita mempelajari LD mikronya sebagai pemrogramannya ya, LD mikro. Oke. Jadi jalannya sistem ini kita review kembali ya. Awal jalan hanya nilai DG1 dan DG3 yang menyala karena nilai menit dan nilai detiknya 0 ya. Untuk merubah nilai digit 1, digit 2, digit 3, digit 3 kita gunakan ini, left atau right. Oke ya. Left ya, mulai dari 1 ya. Atau right terus mulai dia dari kanan ya. Terserah Anda mau mulai dari mana ya, dari kiri misalnya, left ya. Up kita hitung 12. Misalnya kita akan mengsetting 12 12, maka yang pertama kita pilih digit 1, kita setting up sampai 2. Kemudian kita pilih left, kemudian kita pilih up sampai hanya 1 saja. Kemudian kita rubah digit 3, kita left lagi, rubah menjadi 2. Kemudian left lagi, kita DG 4, kita rubah 1. Ini artinya 12 menit 12 detik ya. Kemudian untuk mulai jalannya sistem kita on ya. Ketika on, separator akan berkedip ya, dan timer on akan menyala ya. Indikator timer on-nya akan menyala. Ketika pause, timer akan berhenti dan separator berhenti juga ya. Oke. Untuk mulainya lagi kita pause, tekan lagi ya. Nah, sedangkan stop itu fungsinya untuk menghentikan jalannya timer. Kemudian timer on indikator mati, nilai akan dikembalikan lagi semula. Oke, 12 12. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.